الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وقال أيضا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء صدق الله وصدق رسوله. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allah mempertemukan kita di hari Jumat, rutinitas Sayyidul Ayyam, kewajiban umat Islam sedunia sama menjalankan ibadah Jumat. Nawaitu kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim yang muttaqin, umat Islam yang mencintai agama, umat Islam yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kita komitmen menjalankan ibadah Jumat. Idza nudiya lis-sholati min yaumil Jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau dipanggil untuk sholat Jumat, cepat berangkat. Dulu ayat ini idza nudiya. Sekarang ini karena sudah menjadi rutinitas, sebaiknya datang ke Jumatannya tidak nunggu nudia. Ada azan, gak ada azan, dengar azan, gak ada azan, kita tahu jadwal sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu waktunya jelas. Karena itu yang harus kita syukuri, nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam yang masih Allah berikan kepada kita. Allahumma ja'alna minas syakirin. Jadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur ya Allah. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai figur, Rasulullah memiliki keteladanan yang sangat luar biasa. Karena di akhir zaman, era globalisasi, era kemajuan teknologi, kita harus mencari kembali kepada figur Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak itibak sunnah Rasulullah, repot urusannya di akhir zaman ini. Karenanya kita harus perbanyak membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sebelumnya Allah dan malaikat senantiasa bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, shollu alaihi, perintah nih, fi'il amar. Sallu artinya bersolawatlah kalian alaihi kepada Kanjeng Nabi, wasallimu dan berikan salam alaihi kepada Kanjeng Nabi, taslima dengan selamat, dengan ucapan yang banyak. Karenanya ada satu hadis, man sholla alaiya sholatan, man siapa orang sholat yang bersolawat alaiya kepada saya, kata Rasul sallallahu biha asra sholawatin, maka Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat. Jamaah baca sekali, Allah kasih 10 kali. Nah, as-sholawat di sini bimana al-barokah, ada keberkahan kehidupan kita sehari-hari. Dan keberkahan itu, saudara, yang kita cari di dunia ini. Kalau nyari ujung dunia nggak ada habisnya, nyari kesenangan nggak ada habisnya, bekerja terus nggak ada habisnya. Di mana itu ujungnya dunia? Tetapi saudara, ada perintah agar kita itu memang malidunyaka ka'anaka ta'isu abada. Kerja keras seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya gitu. Wa amal li akhiratika, jangan lupa juga ketika ibadah, salat Jumat, qiyamul lail, tahajud.
menjaga jamaah 5 waktu. Ka'annaka tamutu godan. Bayangin aja kalau lagi sholat besok kita mati. Itu harus itu saudara. Sehingga ada balancing ketika kerja keras dia nggak lemes. Masa dia kerja ingat mati? Bagus juga sih kerja keras ingat mati, biar nggak korupsi, biar nggak salah, biar nggak bohong, biar nggak nyebarin berita hoax, biar nggak fitnah, biar nggak adu domba. Karena hobinya pekerja-pekerja yang bukan pekerja di mana aja, mau di pemerintah, non pemerintah, yang swasta sama itu. Banyak kan diantara senang gibah dan namimah, jelekin orang, hasad, takabur, fitnah. Yang itu menghancurkan sendi-sendi umat Islam. Sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa, sendi-sendi persatuan umat, sendi-sendi ukhuwah Islamiyah. Jadi sama di masyarakat. Makanya Rasulullah itu, Masya Allah, makhluk yang paling agung. Kalaupun beliau digempur dengan kafir Quraisy, tenang aja, dakwah lanjut. Ini tugas kita semua, saudara, memakmurkan masjid, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, DKM, subhanallah, ini jihad juga. Bukannya sesuatu yang mudah ini, tantangan juga luar biasa di era sekarang. Belum tantangan globalisasi, belum anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita itu akhlaknya itu yang dibangun. Ya walaupun kenakalan bukan hanya kenakalan anak-anak, bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua juga ada. Tapi orang tua ini kan sudah matang, Pak, secara psikologi, pendidikan sudah matang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, sebelum ke situ wasiat takwa itu harus saya sampaikan pada diri saya dan kita semua. Ittaqullah haqqa tuqatih, ayatnya apa? Al Imran surat ketiga ayat 102. Dan itu Al Imran itu bagus, 102, 103, 104. Ini untuk dai-dai, mubalik, pengurus masjid, tokoh masyarakat, kita semua, Pak. Karena tugas dakwah ini bukan ustadz saja. Pak RT dakwah melalui ke-RT-nya, Pak RW sama. Presiden, menteri bisa berdakwah melalui pulpennya. Makanya man ro'a minkum munkaron itu, man siapa orang ro'a yang melihat munkaron, sebuah kemungkaran, sebuah kejahatan, falyughayyir biyadihi, ubah tuh kejahatan dengan tangannya, kekuasaan biyadihi di situ. Kalau kita ketua masjid, rubah dengan posisi kita sebagai ketua masjid. Camat dengan pulpen camat satu kecamatan ini. Wali kota juga sama. Kapolres bisa berdakwah dengan kekuasaannya. Ini saudara. Maka umat Islam ini luar biasa potensinya. Profesinya juga berbeda-beda. Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda tapi tetap satu juga. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, Sumatera, Kalimantan, mana saja menjadi hamba Allah, al-muslim wa akhul muslim. Orang Islam itu saudara. Jadi enaknya di situ. Masuk masjid, subhanallah, assalamualaikum, ente saudara saya. Kenal di mana? Ah, ini di masjid. Al-muslim akhul muslim. Ketika jamaah juga sama, pengurus masjid nggak boleh cuek. Jadi jamaah juga itu bagian dari dimensi pembinaan umat. Ketika sholat 5 waktu itu, jangan kita nggak saling kenal, Pak. Nah, ini Quran yang saya baca tadi surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13 tuh, Pak. Dari ayat 10 udah cakep tuh, ayat 11, 10 kuah ya kan, 11-nya supaya tidak mengembangkan menjelek-jelekkan kawan. Ayat 12-nya itu jangan suuzon dulu. Ayat 13-nya nih, karena khutbah ini singkat, Pak ya. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin, diciptakan manusia itu ada laki ada perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dijadikan berbangsa-bangsa bersuku-suku. Enggak usah kaget, Pak. Enggak usah kaget umat Islam. Emang begitu nih kehendak Allah. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ada yang hitam, ada yang putih, ada suku ini, suku tenang aja Indonesia, apalagi Indonesia, Pak. Persatuan kesatuan bangsa, Pancasila, sila ketiga, jelas. Jadi kalau ada jamaah yang nggak suka Pancasila ya, wah berat, Pak. Sampai hidup di mana? Dan ini relevan dengan ajaran Islam gitu loh, Pak. Persatuan kesatuan bangsa itu, sila ketiga itu, Pak. Itu mana Pak Ustadz ayatnya? Ali Imran ayat 103. Wa qasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Nah, karenanya saudara,
ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alna syu'uban wa qabaila. Itu tujuannya adalah lita'arofu, supaya saling kenal, yang Jawa kenal Madura, yang Madura yang Betawi sebagai kaum. Mereka ada istilah muhajirin ansor. Muhajirinnya orang Sumatera, Kalimantan, mana saja. Ansornya orang Betawi, Betawinya welcome. Membuat dengan berbagai potensi yang ada itu Pak, bisa membangun masjid, membangun apa saja, kerja bakti sosial ya. 17-an kemarin misalnya kita bikin taman. Jadi ibadah itu luas Pak, ada ibadah mahdoh, ada wairu mahdoh. Ada yang konteksnya hablum minallah, ada konteksnya hablum minannas. Lita'arufu, penting Pak, kenal. Assalamualaikum ya. Ada orang baru tapi rajin sembahyang, rajin baca Quran, dia rajin azan gitu. Nah itu fungsi DKM, kita deketin dari mana. Ini saudara kita Pak. Tuh Rasulullah tuh kalau melihat, subhanallah, kalau Kanjeng Nabi kan mending kalau orang datang ke masjidnya Nabi itu kemudian udah Islam. Kalau Nabi bagaimana dia mengajarkan kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani biar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalau tugas Rasulullah. Lah kita ini kan tinggal nerusin doang. Islam udah ada, yang non muslim udah ada. Tinggal hidup bersamaan selama tidak memusuhi, tidak menyakiti, yang gak usah disakiti. Karena Islam itu cinta damai. As-sulhu khair, damai itu khair, khair itu indah, baik. Jadi kalau orang Islam senangnya berantem dulu, bikin fitnah, bikin berita hoax, gak benar itu Pak. Itu menyalahi kodrat ajaran Rasulullah SAW. Di era sekarang tantangannya beda dengan eranya Kanjeng Nabi. Itu pun Rasulullah, mohon izin, surat An-Nahl ayat 125, An-Nahl itu surat ke-16 seingat saya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini PR kita Pak, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, kita semua apapun peringatan. Kalau mau ngajak orang ke jalan benar, memang yang ideal kitanya harus benar dulu. Anda belum benar, belajar jadi orang benar. Jangan merasa paling benar. Ini repot nih Pak. Ukhuwah Islamiyah kita itu akan hancur dinodai kalau sudah merasa paling benar dan yang lain salah. Rubah itu mindset Pak, karena ada moderasi beragama di negara ini. Dengan kita sesama umat, apalagi internal umat Islam, Islam dengan Katolik, dengan Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu saja kita harus moderasi beragama. Moderasi beragama itu sikap hidup toleransi. Bukan berarti kita harus sama dengan dia. Ini kadang salah kaprah orang memahami moderasi beragama. Orang Islam datang misalnya ke gereja, dia ikut kebaktian, ya salah. Tapi kalau sama-sama duduk bersama, membangun jalan yang rusak, membangun tol, membangun taman, membangun tempat pendidikan, kemudian santunan-santunan, doa Pak yatim piatu, fakir miskin dan lain sebagainya, mereka berkontribusi, tidak ada masalah Pak. Itu namanya sifatnya kemanusiaan, tidak bersentuhan dengan akidah. Kalau akidah jelas, lakum dinukum waliyadin, selesai. Tapi kalau interaksi sosial, kita bisnis, boleh Pak. Kita, walaupun ada juga yang keras, kalau perbankan maunya bank syariah, ya silakan, nggak apa-apa. Itu lebih utama, lebih outdoor. Tapi pertanyaannya, apakah bank syariah sendiri tidak kerjasama dengan bank konvensional dalam interaksi sosial dan bisnisnya? Nah ini semua kita itu sikap hidupnya intinya harus luas, moderat. Karenanya dalam ayat ini sesungguhnya yang khotib ingin sampaikan itu minimal ya. Ketika kita sudah ada nawaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, persatuan umat Islam. Karena umat Islam sendiri kan tenang aja gitu, aliran ini, aliran itu, nggak usah saling ini Pak. Itu kita kalau udah belajar moderasi enak tuh. Oh Pak Ustadz, ini aliran yang ngambilnya imamnya Hanafi, yang ini imamnya Maliki, yang ini imamnya Syafi'i. Moderat Pak, hargai. Nanti kita ketika ke Makkah, ke Arab Saudi, ke Madinah, sholat di Ka'bah, sholatnya beda-beda ini Ustadz. Biasa, kita udah biasa di Indonesia. Makanya ini yang kita harus jaga Pak. Jangan
bercentang belang, berhantam, menghajar, saling menghancurkan. Padahal sama-sama ternyata wusul ilallahnya kepada Allah. Sama nasaluka ridhoka wal jannah, minta ridho Allah, surga, selesai. Cuman kaifiah torekoh, cara menuju Allahnya yang berbeda-beda. Bagaimana kita mau ke Grogol, bisa lewat mana? Ya tergantung mau dari jalur mana. Kita ke Jawa Timur mau lewat Grogol bisa, lewat Tangerang Selatan bisa, lewat Jakarta Timur juga bisa. Yang penting nyampe ke Jawa Timur. Sama orang pergi ke Makkah Al-Mukarramah, dari pintu mana saja. Dan jangan kaget ketika sholat di Ka'bah itu ada yang madhep utara, ada yang madhep selatan, ada yang madhep, ada yang bingung itu. Kenapa ini sholatnya kok madhepnya beda-beda? Intinya kan kiblat. Fa'akim wajhaka satrol masjidil haram. Ini kalau mengukur arah kiblat. Sehingga kalau arah kiblat di Indonesia ini sholat ngadep salah sedikit 1 derajat aja bahaya Pak. Itu sebenarnya ke Masjidil Haram atau tidak. Ini evaluasi Pak. Jadi saya bicara tentang persatuan kesatuan bangsa, persatuan ukhuwah Islamiyah ini penting kita bangun Pak. Apalagi sebentar lagi Pak nyuwun sewu. Masya Allah. Ini ada tahun-tahun politik dan saya tidak akan bicara politik itu di mimbar. Tidak penting bagi saya. Yang penting adalah menjaga ukhuwah, apalagi sesama muslim. Sadarlah diri kita al-muslim, akhul muslim. Orang Islam itu saudara satu dengan lain. Layat limuhu, jangan berbuat zolim dengan orang Islam. Beda aliran mah biasa Pak. Masih sholatnya sama, subuhnya sama, Qurannya sama, hadisnya sama, kiblatnya sama. Wah, man rabbuka ditanya sama. Di kubur begitu-begitu juga man rabbuka. Cuman dia menuju Allahnya yang berbeda, no problem. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan satu umat dengan umat yang lain itu menjadi rahmat. Makanya ada tip menjaga persatuan. Yang pertama yang saya catat, jaga tenggang rasa, tepo seliro bahasa Jawa Timurnya, tepa seliro. Artinya apa itu? Malayar yarham layurham. Siapa yang nggak mencintai menyayangi orang lain, dia nggak bakal dapat kecintaan itu. Maka konsepnya cintai orang, kita dicintai. Hormati orang, kita dihormati. Kasih itu orang, dia akan mengasihi kita. Baik kita budinya, lisannya menghormati orang, dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Irhamu man fil ard. Sayangi yang ada di bumi ini, siapa saja dia makhluk Allah. Jangankan makhluk hidup Pak. Jangankan hanya perbedaan aliran. Saya nggak ngomong jenis aliran ini di khutbah ini karena saya rekam dan masuk YouTube. Kenapa saya ngomong? Artinya kita udah paham gitu. Beda aliran biasa. Kita saling sayang menyayangi. Lah kita dengan makhluk tumbuhan itu, hewan, itu saja harus kita sayangi. Apa ini punya nyawa, punya kepala. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah menciptakan yang luar biasa sempurnanya tubuh kita ini. Allahumma ja'alna nasib. Jadikan kita orang yang bersyukur. Yang kedua, jaga gotong royong wa kunu ibadul ikhwana. Nah ini Pak, supaya ada persatuan kesatuan di masyarakat kita, RT kita, RW kita, lingkungan kita, gotong royong aja. Nggak usah ngelihat aliran lagi Pak. Wah ini alirannya beda nih, nggak usah diajak kerja bakti. Salah itu Pak. Jaga malam sekarang musim maling, musim perampokan, musim begal. Apa ini peran RT RW? Kita tampil tuh Pak, dakwah juga tuh Pak RT RW. Nah ini wa kunu ibadallah ikhwana, jadikan hamba Allah yang bersaudara. Jangankan konteksnya itu Pak, kalau untuk lingkungan dengan sesama agama yang lain pun tidak ada masalah. Itu namanya menjadi hamba Allah yang sama-sama punya peduli kasih. Dia juga kan nggak pengen tuh Pak, saya sebenarnya pengen agamanya sama kayak sampean, saya alirannya pengen kayak sampean. Apakah ketika dilahirkan tuh kita pengen seperti itu? Saya sebenarnya pengennya kalau boleh milih ya wajah saya yang putih, yang ganteng, yang hebat, yang hidung saya nggak pesek. Kan itu maunya kita Pak. Ketika kita dilahirkan ceplok seperti ini, kita syukuri. Dan potensi perbedaan itu sudah biasa melihat perbedaan. Nah inilah Indonesia. Yang ketiga, hargai perbedaan. Nah inilah konsep yang saya sampaikan tadi adalah konsep moderasi beragama. Sehingga hormati perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Apa itu Ustaz? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ini yang kita bangun dari anak-anak kita Pak, insya Allah negara yang kita cintai ini akan selalu
dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan keberkahan. Bahkan ayat yang lain, walau an ahlal qura amanu, kalau ada satu negeri amanu beriman, wattaqau dan dia bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Itu Pak hebatnya. Dan negara kita tercinta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa